Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali jikalau pada hari ini kita bersama dapat beribadah bersama keluarga di dalam ibadah doa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya mengambil tema yaitu celana buat Yesus. Masih di dalam suasana Paskah sampai hari ini, saya cukup teringat sekali akan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang penyair yang cukup terkenal di Indonesia. Dia bernama Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo ini seorang penyair yang telah menerima penghargaan sastra di dalam menulis puisi. Dan salah satu puisi dari Djoko Pinurbo mengenai Paskah yang berjudul Celana Ibu. Pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan puisi dari Djoko Pinurbo yang berjudul Celana Ibu. Celana Ibu. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu, membawa celana yang dijahitnya sendiri. Dia meminta Yesus mencobanya. Paskah? Tanya Maria. Pas, jawab Yesus. Mengenakan celana ibunya, Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kisah sakral kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya sebegitu dibuat seperti sebuah selengekan di dalam puisi Djoko Pinurbo. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedalaman puisi yang berjudul Celana Ibu ini menjadikan suatu media kontemplasi Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari puisi yang ditulis oleh Djoko Pinurbo ini. Di dalam bait pertama yang saya bacakan tadi, ada suatu tingkat hubungan antara Maria dengan Yesus dengan bersahaja, tidak muluk-muluk. Nampak dari apa yang menjadi kesedihan daripada Maria adalah kematian anaknya. Dan di dalam kayu salib itu, Maria menyaksikan anaknya tanpa memakai celana. Hanya sebuah sobekan jubah. Kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Matius, bagaimana tentara Romawi membagi-bagikan jubahnya, bagaimana Yesus dilucuti dan hanya memakai sesobek jubah yang berlumuran darah. Inilah yang mengakibatkan Maria sangat sedih melihat anaknya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula pada bait yang kedua ini akan semakin menarik dari puisi Djoko Pinurbo ini adalah naluri keibuan Maria. Inilah yang menyatukan antara Maria dan Yesus. Ketika itu Maria menjahit sendiri celana untuk Yesus. Yesus yang akan bangkit 3 hari lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menggambarkan kebangkitan Yesus ini digambarkan oleh seorang Djoko Pinurbo sebagai inaugurasi. Apa sih sebenarnya inaugurasi itu? Inaugurasi adalah pengukuhan atau pelantikan. Di dalam puisinya, Djoko Pinurbo memotret peristiwa agung dalam iman Kristen, mengolah, mengemasnya menjadi kisah sederhana
namun penuh makna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria membawakan celana untuk anaknya. Keharuan Joko Pinurbo inilah yang diungkapkan melalui permainan kata. Di sini tadi adalah Paskah. Paskah bisa diungkapkan ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Juga bisa diungkapkan dengan permainan kata pas dan kah. Apakah sudah sesuai? Apakah itu cukup? Dan ditambah artikel kah. Dan Yesus menjawab dengan gembira, pas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria nyangoni putranya dengan celana pada saat ia naik ke surga. Dan Yesus tersenyum senang. Yesus naik ke surga mengenakan celana buatan ibunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang pun kita dapat memberi celana buat Yesus. Bagaimana bagaimana kita dapat memberikan celana untuk Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, celana yang dibuat oleh puisi, di dalam puisi Joko Pinurbo ini tadi adalah apa? Suatu simbol harkat dan martabat manusia, memberi celana atau pakaian kepada mereka yang telanjang adalah apa? Mengangkat tindakan harkat dan martabat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan kasih terhadap sesama, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Matius 22 ayat 39, untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Paskah di sini adalah puncak kasih Kristus untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Sederhana saja Bapak, Ibu, dan Saudara, yakni melalui tindakan kasih kita kepada sesama. Kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan katakan, jikalau kamu melakukan itu sama seperti engkau melakukannya untuk aku. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kapan Tuhan aku melihat engkau telanjang? Kapan Tuhan aku melihat engkau kelaparan? Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jikalau kamu melakukan itu semua kepada saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itulah kata Tuhan. Sebenarnya cukup sederhana Bapak Ibu. Tidak perlu muluk-muluk. Kita bisa melihat di sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan kita. Ketika mereka kelaparan, kita datang memberikan makanan. Ketika mereka haus, kita memberikan minuman. Ketika mereka terpenjara dan sebagai orang asing, kita mengunjungi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih kepada sesama untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, itulah yang sebenarnya diajarkan kepada Yesus, kepada kita semua. Kasih bagi yang lapar, kasih bagi yang haus, kasih kepada yang terasing, kasih kepada yang sakit, kasih kepada yang terpenjara bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka ada yang telanjang, kita bisa memberikan celana, kita bisa memberikan pakaian kepada mereka. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti Maria memberikan celana buat Yesus, demikian pula kehidupan kita. Kita juga dapat memberikan celana untuk Yesus dengan apa?
dengan memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, dengan memberikan tumpangan ketika mereka membutuhkan, dengan kasih yang begitu Tuhan ajarkan kepada kita, kasih kepada sesama. Dan biarkanlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi panjenengan semua di dalam ibadah doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini dengan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa belajar dari seorang Ibu Maria. Kami bisa belajar dari sabda firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Untuk kami dapat berbagi kasih kepada sesama kami manusia. Ajaran yang begitu sederhana Engkau memberikan kepada kami. Untuk kami memperhatikan mereka yang lapar, yang haus, yang terasing, yang terpenjara, yang sakit. Sama halnya Tuhan kesedihan yang dirasakan oleh seorang Maria. Engkau mampukan kami Tuhan, untuk kami memperhatikan sekeliling kami, untuk kami tidak egois dengan kehidupan kami Tuhan, tetapi kami peduli terhadap sesama kami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, sama seperti yang Engkau ajarkan, untuk mengasihi dengan segenap hati kami, untuk mengasihi mereka seperti mengasihi diri kami sendiri. Berkati kami semua, jemaat-Mu di GITJ Karanglegini Tuhan, untuk Engkau mampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.